warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Tanjung Sari, Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Tanjung Sari, Panitia Lomba Bulan Bahasa SMP Negeri 1 Tanjung Sari tahun 2020, para juri Lomba Bulan Bahasa SMP Negeri 1 Tanjung Sari tahun 2020, beserta anak-anakku dari kelas 7, 8, dan 9 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Semoga kalian semua tetap pada sehat dan masih semangat melakukan pembelajaran secara daring yang kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan dalam acara live streaming untuk mengumumkan pemenang Lomba Bulan Bahasa SMP Negeri 1 Tanjung Sari tahun 2020. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan akan dilakukan oleh Ketua Panitia dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Sari. Kemudian yang ketiga ada acara inti, dan keempat acara penutup. Baiklah, kita akan memulai acara pembuka kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara pengumuman pemenang Lomba Bulan Bahasa SMP Negeri 1 Tanjung Sari tahun 2020. Lanjut ke acara kedua, kita akan masuk ke acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Lomba Bulan Bahasa SMP Negeri 1 Tanjung Sari tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Ibu Purwati SPD. Kepada Ibu Purwati SPD kami persilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan dari Festival Lomba Bulan Bahasa tahun 2020. Festival pada tahun ini memang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, karena biasanya kita kumpul rame-rame, tapi pada tahun ini kita mengadakannya secara online. Secara online yang kita menggunakan Google Classroom. Kemudian dari jumlah pesertanya pun mungkin karena kita tidak ada tatap muka, ya lebih berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi alhamdulillah Ibu bangga sekali. Kenapa? Karena benar-benar di luar dugaan. Walaupun kita dengan segala keterbatasan yang ada, jumlah peserta yang mendaftar di awal itu terdata 108 siswa. Target awal Ibu mentargetkan itu 100, ternyata lebih dari yang Ibu targetkan. Itu yang mendaftar secara online. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, karena satu dan lain hal, ada beberapa siswa yang ingin mengikuti, tapi mereka tidak bisa mendaftar secara online, dan kami fasilitasi oleh panitia, difasilitasi mendaftar secara manual, dan mereka pun mengirimkan karyanya secara manual pula. Terdiri yaitu ada 8 siswa
yang terbagi ke dalam beberapa mata lomba. Dan dari 116 yang mendaftar total, itu yang mengirimkan hasil karyanya, itu menyusut lagi ya, jadi ada 91 siswa yang mengirim. Sementara sisanya itu hanya mendaftar saja. Ibu sendiri juga kurang tahu kenapa, mungkin ada beberapa faktor yang mengakibatkan mereka tidak bisa mengirimkan, dan waktu juga. Kemudian lomba yang kita laksanakan, yaitu ada 6 lomba, ya, yang terdiri dari lomba cipta puisi, yang diikuti oleh 18 siswa. Lomba cipta cerpen, ini yang paling banyak, diikuti oleh 22 peserta. Kemudian lomba cipta pantun ada 10 peserta. Lomba poster ada 18 peserta. Lomba kaligrafi ada 15 peserta, serta satu lagi kita tambah, ada tambahan, ada lomba yang baru, ya. Tahun-tahun yang lalu kita tidak melaksanakan, tahun ini kita coba lomba membuat vlog yang diikuti oleh 8 peserta. Dan setiap peserta dinilai oleh 2 orang juri. Dan nanti pemenangnya pun akan dibacakan oleh jurinya masing-masing. Demikian laporan dari Ibu tentang jumlah peserta pada tahun ini. Terima kasih atas semua peserta yang turut berpartisipasi. Dan bagi yang belum, ya Ibu berharap nanti kita tetap berkarya, walaupun tidak ada lomba. Ibu tunggu karya-karya kalian berikutnya. Demikian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Purwati yang telah memberikan sambutan untuk pengumuman pemenang Lomba Bulan Bahasa SMP Negeri 1 Tanjung Sari tahun 2020. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Sari, Ibu Lilis Surya Yulpiana SPD. Kepada Ibu Lilis Surya Yulpiana SPD, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa mengumumkan pemenang lomba dalam bulan bahasa SMPN 1 Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, dan tentunya kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang Ibu sayangi, selamat pagi menjelang siang. Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun, dan jangan lupa, tentunya Ibu harapkan kalian walaupun dalam keadaan seperti ini tetap belajar di rumah dengan semangat, baik daring maupun luring. Anak-anak yang Ibu sayangi, tentunya Ibu bangga dengan bulan bahasa ini, bahwa di SMP Tanjung Sari Kabupaten Bogor tetap kita mengadakan kegiatan walaupun dengan segala keterbatasan. Ingat bahwa bulan bahasa itu tentunya di bulan Oktober, dan tepatnya tanggal 28 Oktober dengan munculnya Sumpah Pemuda. Sehingga oleh negara, oleh pemerintah, oleh bangsa Indonesia dirayakan dengan Hari Bulan Bahasa. Tentunya ada maksud dan tujuan.
Yang pertama, tujuan pertama bahwa kalian harus mencintai bahasa kalian sendiri dengan bangga. Dengan bangga dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak saja selalu menggunakan bahasa gaul, walaupun memang bahasa gaul tetap bisa dipergunakan bergantung situasi dan kondisi. Tentunya dalam pembelajaran, kalian diusahakan dan diharapkan serta diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu adalah tujuan pertama. Tujuan yang keduanya, cintailah budaya sendiri. Sebab kalau tidak kita, siapa lagi yang akan mencintai budaya kalian sendiri? Sehingga kami berserta panitia di SMP 1 Tanjung Sari mengadakan lomba-lomba dengan tadi segala keterbatasan. Ada beberapa mata lomba yang kami lombakan, sehingga hasilnya nanti bisa kita dengarkan oleh juri masing-masing siapa yang menjadi pemenang. Untuk Ibu, yang penting kalian ikut lomba itu. Menang, kalah, bukan masalah. Yang penting semangat, belajar. Sekalipun belum menang, tidak merupakan satu kekecewaan. Mungkin nanti bisa mencoba lagi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Insya Allah kalian akan berhasil. Jadi Ibu ucapkan selamat nanti kepada para pemenang. Dan yang belum menang, jangan berkecil hati, karena masih punya kesempatan pada kegiatan lain, event lain, bulan bahasa yang akan datang untuk tahun depan bisa lebih meningkatkan lagi. Itulah harapannya. Tentunya anak-anak yang Ibu sayangi, dengan lomba-lomba ini memang banyak mata lomba yang dilombakan, seperti tadi ada lomba cipta puisi, lomba cerpen, lomba membuat pantun, membuat vlog. Nah, ini mungkin yang baru untuk literasi SMP 1 Tanjung Sari. Vlog adalah hal yang baru. Kalian bisa belajar lagi, bisa lebih eksis lagi, bisa bersemangat lagi. Apa yang dikatakan vlog? Harus seperti apa? Nah, itulah diantaranya anak-anak yang Ibu sayangi, sehingga literasi SMP 1 Tanjung Sari Kabupaten Bogor lebih lebih siap, lebih semangat. Itulah harapan Ibu, sehingga kalian nanti bisa direalisasikan pada kegiatan sehari-hari di rumah, sehingga vlog bisa dibuat eskul, insya Allah. Nanti masukkanlah dari Bapak Ibu guru semua, sehingga tambahlah eskul yang ada pada sekolah kami. Vlog merupakan eskul yang baru, itu harapannya. Kemudian kalian diharapkan sebagai generasi muda, generasi harapan bangsa. Cintailah bahasa. Tentunya bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Sekali lagi, bahasa Indonesia. Mari gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada pembelajaran sehari-hari di sekolah. Diulang, mari belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar di sekolah. Sehingga zaman sekarang banyak anak-anak didik, rekan-rekan pendidik, barangkali dengan lupa karena menggunakan bahasa-bahasa bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada yang dikatakan bahasa prokem atau bahasa okem, bahasa yang lain-lain. Nah, dengan dari bulan bahasa sekarang inilah, mari kita tingkatkan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga kalian harus mengenal sastra sebagai media. Sastranya apa? Sastra Indonesia. Tentunya bisa menggali ekspresi, bisa meningkatkan minat dan bakat kalian di bidang sastra Indonesia. Itulah harapan dari Ibu, anak-anak yang Ibu sayangi. Sekali lagi, dengan tentunya dengan bulan bahasa tahun ini, tahun 2020 ini, lebih baik lagi, dan nanti kita bertemu pada bulan bahasa tahun 2021. Semangat SMP Tanjung Sari. Itulah harapan Ibu.
Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kalian bisa lebih bersemangat, bisa lebih oke lagi. Jangan lupa belajar dan jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lilis Surya Yulpiana selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Sari yang telah memberikan sambutannya. Kita masuk acara ketiga, yaitu acara inti. Acara inti ini adalah pengumuman pemenang Lomba Bulan Bahasa yang akan disampaikan dari masing-masing juri kegiatan Lomba Bulan Bahasa. Cara yang pertama, kita akan mengumumkan pemenang Lomba Kaligrafi yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Supendi, SPDI, dan Ibu Elisanti, SPDI. Silakan untuk Bapak Dedi Supendi, SPDI, dan Ibu Elisanti, SPDI, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua anak-anak SMP Negeri 1 Tanjung Sari yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada pengatur waktu yang sudah memberikan waktu untuk memberikan pengumuman siapa saja yang termasuk ke kategori dalam lomba kaligrafi terbaik. Nanti insya Allah saya yang diberi amanat untuk menjadi juri, mudah-mudahan memberikan manfaat serta memberikan motivasi ketika terdengar dari hasil yang nanti akan saya umumkan. Kemarin, alhamdulillah, dari seluruh peserta yang mengikuti lomba bahasa, bulan bahasa, maaf, dalam lomba kaligrafi, alhamdulillah, semuanya ada 15 peserta dari masing-masing kelas. Dan alhamdulillah dari kerja keras juri saya berikut Bu Eli yang memang basicnya dari PAI ataupun agama yang tahu betul terkait penjurian hal ini. Insya Allah dalam kategori yang nantinya akan kami nilai ada 3 kategori. Yang pertama yaitu dengan sesuainya lafaz, yang mana itu sudah dibahas pas waktu technical meeting. Terus yang kedua yaitu tentang keindahan atau yang disebut dengan gradasi warna. Itu juga menjadi salah satu indikator penilaian kami. Terus yang ketiga yang kami nilai juga yaitu dari indikator kerapihan.
Dan yang nantinya dari ketiga indikator tersebut kami kumpulkan dan kami jumlahkan dari kedua juri ini, yang alhamdulillah menjadi sebuah hasil dan keputusan siapa dari peserta yang mengikuti lomba kaligrafi ini yang mendapatkan peringkat di posisi nomor 1, di posisi nomor 2, dan di posisi nomor 3. Langsung saja, untuk lomba kaligrafi, juara pertama ataupun yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu Ananda Herawati Cistiapraba dari kelas 9. Terus perolehan hasil kedua yaitu diraih oleh Ananda Agus Suryadi dari kelas 85 dengan perolehan nilai 570. Terus yang terakhir, di posisi ketiga, yaitu Ananda Dadah Nur Sapitri, mewakili dari kelas 75 dengan perolehan 565. Itu anak-anakku sekalian, peserta khusus di perlombaan kaligrafi. Sekali lagi kami umumkan untuk juara yang pertama Ananda Herawati Cistiapraba, yang kedua Ananda Agus Suryadi, dan yang ketiga Ananda Dadah Nur Sapitri. Mudah-mudahan dari perolehan hasil dari peserta atau anak-anakku sekalian, mudah-mudahan itu akan menjadi motivasi khususnya buat kalian semuanya, tambah lagi dalam berekspresi, silakan buat karya-karya yang memang itu bermanfaat. Diakhiri dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dedi Supendi SPDI yang telah mengumumkan juara terbaik lomba kaligrafi. Selanjutnya akan diumumkan juara terbaik lomba poster yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wulan Andriani SS dan juga Ibu Sumiati SPDI. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyaksikan pengumuman lomba kaligrafi. Nah, untuk saat ini kami sebagai juri akan mengumumkan pemenang lomba poster. Silakan, Bu Usum. Ya, di sini jumlah peserta yang mengikuti lomba poster terdiri dari 18 siswa. Kemudian dari 18 siswa itu setelah melalui pengamatan dan penilaian dan pertimbangan dari para juri berdasarkan aspek penilaian. Nah, di sini aspek penilaiannya ada 4 ya. Yang pertama yaitu kesesuaian tema. Karena kemarin sudah ditentukan untuk tema poster ini ada 2, yaitu tema literasi dan juga protokol kesehatan. Ya, dan untuk kreativitasnya kita melihat dari keserasian warna, kecorakan warna, dan juga gambar. Kemudian di dalam poster juga akan dinilai slogan
dan juga selain slogan atau kalimat persuasifnya atau kalimat ajakan-ajakan di dalam poster tersebut. Ya, dan yang terakhir adalah kerapihan. Walaupun gambar kalian misalkannya bagus tapi tidak rapi, mohon maaf, nilainya nanti akan dikurangi. Nah, setelah mengamati ya, menilai semua poster dan posternya itu luar biasa, keren-keren, Semuanya bagus-bagus ya. bagus-bagus, tetapi akhirnya para juri sudah menentukan ada 3 juara terbaik dari masing-masing level, masing-masing tingkatan, yaitu juara terbaik kelas 9, juara terbaik kelas 8, dan juara terbaik kelas 7. Nah, silakan Bu Sum untuk pengumuman juara terbaik kelas 7-nya. Ya, lomba poster yang terbaik kelas 7 adalah Siti Aisyah dari kelas 71 dengan nilai jumlah yang kami berdua jumlah itu adalah 730. Nah, selamat kepada Siti Aisyah kelas 71. Kemudian untuk pemenang juara lomba poster tingkat kelas 8 yaitu dengan jumlah 745 diraih oleh Salsabila Dinda Putri dari kelas 84. Selamat untuk Salsabila. Ya. Kemudian untuk kelas 9 diraih oleh Dea Febrianti kelas 92 dengan jumlah 740. Selamat buat Dea Febrianti. Ditingkatkan lagi menggambarnya ya. Nah, demikian pengumuman. Jadi Ibu ulangi ya. Jadi ada 3 juara terbaik. Yang pertama untuk kelas 7 yaitu Siti Aisyah dari kelas 71, kemudian kelas 8 yaitu Salsabila Dinda Putri dari kelas 84 dan Dea Febrianti dari kelas 92. Selamat untuk kalian bertiga. Ya. Mungkin sekian pengumuman dari kami dan salam literasi. Semoga kalian terus berkarya, jangan pantang menyerah. Bagi yang belum menang, kita coba lagi tahun depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Wulan Andriani SS dan Ibu Sumiati SPDI yang telah mengumumkan juara terbaik lomba poster pada bulan bahasa tahun 2020 ini. Selanjutnya akan diumumkan pemenang lomba puisi yang akan disampaikan oleh Bapak Yedi Widya Setiana SPD. Kepada Bapak Yedi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya aturkan kepada Ibu Indah selaku pengatur acara di pengumuman lomba bulan bahasa SMP Negeri 1 Tanjung Sari Kabupaten Bogor di tahun 2020 hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil dari nilai mengenai lomba cipta puisi yang mana diikuti oleh 18 peserta dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, ada beberapa aspek yang kami nilai, ya, yang perlu diperhatikan oleh semua peserta. Nah, di sini ada 5 aspek yang kami nilai. Yang pertama mengenai kesesuaian isi, kemudian mengenai diksi, kemudian majas, rima, dan yang kelima mengenai amanat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang diksi, majas, rima ini menggambarkan kekuatan dari suatu puisi, yang mana diksi memang berkaitan dengan pemilihan kata, ya, pilihan kata. Kemudian majas juga itu biasanya juga berkaitan dengan kata-kata yang merupakan kata kiasan, ya, kata yang tidak sebenarnya, yang
konotasi, ya biasanya memakai majas-majas personifikasi dan lain-lainnya. Nah, lomba-lomba ini memang merupakan pengaplikasian, ya, pengaplikasian dari materi-materi ajar yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, baik yang didapatkan dari kelas 7, kelas 8, dan ataupun di kelas 9, kecuali ada satu mata lomba yang memang lomba yang baru dilombakan di tahun ini, yaitu lomba karya vlog, ya, yang memang ini secara langsung tidak diajarkan di kelas kepada siswa. Nah, baik, yang ingin saya sampaikan ini mengenai peserta terbaik cipta puisi di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 tahun ini. Sekali lagi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya sampaikan terbaik kelas 7 untuk cipta puisi tahun ini di Lomba Bulan Bahasa SMP Negeri 1 Tanjung Sari tahun 2020 diraih oleh kelas 74 atas nama Siti Nuryanti Silvia. Kemudian terbaik kelas 8 diraih oleh Opi Kinanti kelas 81, dan peserta terbaik kelas 9 diraih oleh kelas 93 atas nama Nuriyah Tawangwulan. Selamat kepada ketiga peserta terbaik. Mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan karyanya, mencipta karya-karya yang lain, tidak hanya puisi, ya, tidak hanya puisi. Kemudian untuk yang belum menjadi peserta terbaik, mudah-mudahan di lomba-lomba yang akan datang bisa mengikutinya kembali, dan saya doakan tidak hanya di ajang lomba festival bulan bahasa di SMP ini, tetapi di ajang-ajang yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Saya ucapkan sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yedi Widya Setiana SPD yang telah mengumumkan juara terbaik lomba puisi pada bulan bahasa SMP Negeri 1 Tanjung Sari tahun 2020. Selanjutnya akan diumumkan juara terbaik lomba pantun yang akan disampaikan oleh Ibu Ninik Sri Muryani MPD dan Ibu Imas Rahmawati SPD. Kepada Ibu Ninik Sri Muryani MPD dan Ibu Imas Rahmawati SPD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pagi ini, pagi menjelang siang tepatnya ya, Ibu akan mengumumkan salah satu lomba yang telah kalian ikuti dalam peringatan Bulan Bahasa tahun 2020 ini, yaitu salah satu mata lombanya apa Bu Imas? Lomba Cipta Pantun. Oh ya, sebelumnya kali ini sebagai juri lomba pantun, Cipta Pantun, oh tadi sudah disebutkan oleh MC ya, jurinya adalah Ibu Ninik Sri Muryani dan juga Ibu Imas Rahmawati. Ya, yang mengajar Bahasa Indonesia di kelas 9 Ibu dan Bu Imas di kelas 8. Ya, karena mungkin kelas 7 belum tahu ya dengan Ibu ya, tidak mengajar kalian. Nah, anak-anakku semua, alhamdulillah pada hari ini kami bisa mengumumkan hasil lomba Cipta Pantun yang telah kalian ikuti. Alhamdulillah, walaupun pesertanya tadi diumumkan oleh panitia sedikit berkurang, tetapi tidak mengurangi semaraknya perayaan atau
peringatan Bulan Bahasa pada tahun ini ya Bu Imas ya. Nah, jumlah pesertanya berapa Bu Imas? Di sini diikuti oleh 10 orang. Ya, boleh dibacakan semuanya. Yang Siapa saja pertama pengikutnya? yaitu Bida kelas 94, Oke. Yosef Ramlan kelas 81, terus Apinda Asri kelas 81, Lire Rahman 82, Denada 71, Lina Komalasari 73, Kania 73, Anita 73, Cucu Juliana 75, dan Neng Onah 75. Ya. Nah, itu adalah peserta yang mengikuti lomba cipta pantun. Iya, mudah-mudahan di tahun depan Makin bertambah ya, iya, Bu. diharapkan makin bertambah pesertanya. Ya, iya makin banyak. Kemudian dari pantun yang sudah masuk, yang alhamdulillah sangat luar biasa itu, kami berdua menilai pantun kalian dari beberapa aspek penilaian ya, supaya jelas, supaya fair, maka akan dibacakan. Walaupun sebelumnya sudah disampaikan oleh panitia dalam technical meeting, tetapi tidak ada salahnya di siang hari ini juga akan dibacakan oleh Ibu Imas. Silakan Ibu Imas. Yang menjadi aspek penilaian dalam lomba cipta pantun yang pertama yaitu kesesuaian temanya. Terus yang kedua yaitu diksi. Terus yang ketiga adalah majasnya. Terus yang keempat adalah rima. Yang kelima adalah amanat. Yang keenam originalitas atau keasliannya. Nah, itu ya Bu yang menjadi penilaian kami dalam lomba cipta pantun. Iya, anak-anakku, originalitas atau keaslian karya menjadi poin yang sangat penting. Ya, artinya apa? Artinya bahwa hasil karya itu, hasil pantun itu merupakan benar-benar hasil karya sendiri, sendiri. Tanpa melihat dari Google, ya Bu, atau dari sumber lainnya. Iya, oke, terima kasih. Kemudian tema-tema yang dilombakan ada 5 tema ya, seperti yang anak-anakku semua sudah ketahui bahwa tema kegiatan secara keseluruhan adalah raih prestasi dalam berliterasi dalam masa pandemi. Nah, walaupun di rumah ya Bu, tapi tetap ya Bu, tetap berkreasi, tetap harus diperlihatkan. Iya, tetap berkreasi ya supaya kemampuan diri kita itu teraktualisasi, terasah, kelihatan, ya. Dan tidak hanya kelihatan tapi juga berguna. Ya. Nah, silakan Bu Imas dibaca tema-tema yang menjadi tema pembuatan cipta pantun ini. Ini ada 5 tema ya. Yang pertama yaitu religius, yang kedua yaitu temanya tentang kesehatan. Terus yang ketiga yaitu tentang kejujuran, yang keempat tentang disiplin, dan yang kelima itu adalah kerja keras. Nah, itu adalah tema yang menjadi yang lomba cipta pantun itu ya Bu. Oke, ya. Tema kesehatan menjadi salah satu tema dari cipta pantun ini, pantun yang akan buat anak-anak semua, karena memang sejalan dengan tema besar yang tadi sudah, tema kegiatan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa pantun ini, cipta pantun ini dilombakan sudah berlangsung 2 tahun ini, karena sebelumnya mungkin pantun belum termasuk dalam mata lomba pada kegiatan bulan bahasa ya. Nah, sudah 2 tahun ini alhamdulillah masuk di dalam mata lomba. Karena memang pantun itu merupakan puisi asli Indonesia ya, puisi lama Indonesia yang sampai sekarang pun masih dilestarikan, masih ini ya. Mungkin itu saja pengantarnya ya. Yang lain anak-anakku semua mungkin sudah dagdikduk, tidak sabar menunggu siapa sih pemenangnya. Anak-anakku semua sebelum dibacakan perlu kalian ketahui bahwa pemenangnya nanti adalah 3 orang. Ya, jadi dalam satu tingkat kelas 7 nanti ada 1 pemenang, kemudian kelas 8 sama juga 1 ya. Jadi dilihat yang paling terbaik ya Bu. Oke, iya. Sudah kami nilai ya. Yang menilai Ibu dan Bu Imas secara terpisah, kemudian hasilnya kita akurkan, kita gabungkan dan diambil nilai rata-rata. Diambil nilai rata-rata. Nah, insya Allah Ibu fair ya. Silahkan Bu Imas dibacakan. Untuk pengumumannya, yang mendapatkan nilai jumlah terbaik
untuk lomba cipta pantun, kita awali dari kelas 7 ya, Bu. Kelas 7 yang mendapatkan nilai terbesar diperoleh atas nama Anita Puspitasari kelas 75 dengan jumlah nilai yaitu 922. Selamat ya. Selamat untuk Anita ya. Dan saya ya yang untuk kelas 8. Ya, selanjutnya juara lomba cipta pantun tingkat kelas 8 SMP Negeri 1 Tanjung Sari Kabupaten Bogor diraih oleh siapa ya, Bu? Siapa? Greng greng greng. Silakan. Joseph Ramlan Septiansyah. Kelas 81 dengan jumlah nilai 966. Selamat ya Joseph ya. Ya, ternyata Yosep ini satu-satunya peserta laki-laki ya. Jadi sangat istimewa ya. Nah, selanjutnya Bu Imas untuk kelas 9 ya. Ya, untuk kelas 9 juga menjadi peserta satu-satunya ini peserta tunggal ya. Tidak ada lawan untuk tingkat kelas 9. Tapi bukan berarti memang kebetulan terus jadi juara, tidak. Tetapi ternyata di antara yang lain kualitas pantunnya juga membuktikan bahwa sebagai kakak kelas paling bagus di antara yang lain. Iya, dari semua aspek itu unggul, terlebih pada originalitasnya. Ya, oleh karena itu selamat kepada Bidah sebagai peserta satu-satunya di tingkat kelas 94, tetapi juga mampu untuk membuat pantun yang sangat bagus, sangat berkualitas, ya, dan dari segi originalitasnya juga sangat oke. Dengan jumlah berapa, Bu? Nilainya? Jumlahnya ya, Bu, sampai lupa, Bu. Ya berapa ini, Bu? 1089. Selamat kepada Bida ya. Dan nilai pun sudah kelihatan bahwa kami secara terpisah sama-sama memberikan nilai yang bagus. Karena memang bagus, oke, sangat oke ya. Anak-anakku semua, mudah-mudahan lomba di bulan bahasa ini dan juga prestasi yang sudah kalian raih maupun bagi anak-anakku yang belum menjadi juara, mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi juara dan menjadi motivasi untuk berkarya, terus berkarya ya, terus berkarya karena insya Allah karya itu juga akan kelihatan. Ya. Mungkin itu saja, cukup saja itu saja ya Bu ya. Karena barangkali anak-anak yang lain masih menunggu pengumuman yang lain ya dari lomba yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ninik Sri Muryani MPD dan Ibu Imas Rahmawati SPD yang telah mengumumkan juara terbaik lomba pantun. Selanjutnya akan diumumkan juara terbaik lomba vlog yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Afan SPD dan Bapak Ahid Nurdiansah SS. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Langsung saja Pak Ahid ya, untuk mempersingkat waktu. Untuk lomba yang kelima, yaitu lomba apa Pak? Lomba vlog. Lomba membuat vlog ya. Lomba membuat vlog ini diikuti oleh berapa kelompok? Tiga ya. Alhamdulillah. Meskipun sedikit, dikarenakan mungkin ini pertama kali kita adakan lomba membuat vlog ini,
Pesertanya pun hanya ada 3 kelompok, itu pun sudah alhamdulillah sekali Pak Hid ya. Iya, ada yang ikut ya. Untuk yang lain, Bapak harap untuk di lomba bulan bahasa selanjutnya yang ingin mengikuti lomba vlog, kalian nggak usah malu-malu. Jangan takut vlog kalian jelek, jangan takut vlog kalian kurang bagus, karena jelek dan bagusnya itu relatif ya. Yang penting kita membuat dulu ya. Oke, langsung saja Pak hasilnya untuk perolehan skor atau nilai. Oke, untuk lomba vlog ini diikuti 3 kelompok, yaitu kelompoknya Dimas, kelompoknya Kiki Lestari, dan kelompoknya M. Chandra Saputra. Nah, untuk juara satunya dengan jumlah 80, skor rata-rata 80, jatuh kepada kelompoknya Dimas dan kawan-kawan. Oke, Ananda Dimas, selamat ya, karena kalian sudah juara satunya kepada juara kelompok pertama. Dimas. Kemudian untuk juara keduanya jatuh kepada kelompok Kiki Lestari dari kelas 91 dengan rata-rata nilai 75. Selamat buat Kiki dan teman-teman. Kawan-kawan sama ya? Iya. Oke, terus untuk yang juara ketiganya siapa Pak? Jatuh kepada kelompoknya M. Chandra dan kawan-kawan dengan jumlah rata-rata nilai 70. Oke, selamat ya untuk Chandra dan kawan-kawan. Ulangi sekali lagi ya, untuk juara pertama jatuh kepada kelompok Dimas kelas 91, juara kedua jatuh kepada kelompoknya Kiki Lestari kelas 91 juga, dan juara ketiga jatuh kepada kelompok Muhammad Chandra. Kelas berapa? Kelas 83. Oke. Ada yang ingin disampaikan Pak? Mungkin kedepannya lomba vlog ini bisa diikuti banyak kelompok ya. Tahun depan mudah-mudahan siswa SMP 1 Tanjung Sari bukan cuma lomba-lomba yang tadi sudah disebutkan, puisi, cipta pantun, cerpen, poster, dan kaligrafi, tetapi lomba vlog juga tahun depan bisa diikuti banyak peserta. Amin. Mudah-mudahan ya. Untuk tahun ini nggak apa-apa, cuma ada karena 3 kita kelompok, banyak karena kita keterbatasan dan mungkin ini juga waktunya sangat mepet. Iya. Dan mungkin keterbatasan apa ya, untuk mempublikasikan kepada siswanya. Jadi iya Pak, karena salah satunya kita nggak memberikan dulu apa ya, tata cara pembuatannya. Iya, jadi mereka itu tidak aja bikin sendiri, tapi rata-rata hasil karyanya juga bagus Pak ya. Iya, bagus. Oh iya, satu lagi, untuk juara pertama nanti akan kita posting di YouTube juga hasil vlognya. Untuk linknya nanti ada di deskripsi, link juara pertama. Jangan lupa like dan subscribe. Oke Pak? Oke, itu saja pengumuman dari lomba vlog dari kami juri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mungkin langsung saja kita tutup. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Afan SPD dan Bapak Ahid Nurdiansah SS yang telah mengumumkan juara terbaik lomba vlog. Selanjutnya akan diumumkan juara terbaik lomba cipta cerpen yang akan diumumkan oleh Ibu Purwati SPD dan Ibu Siti Afiah Nasir SPD. Waktu dan tempatnya saya persilahkan.
Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu nih dengan ini partner Ibu, Iya. Ibu Afia Ya. namanya. Oke, Selamat siang. ya, kita kebetulan dipercaya untuk menjadi juri Cipta Cerpen. Ya, silakan Mbak Afia. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sudah yang pastinya apalagi yang ikut lomba Cipta Cerpen sudah deg-degan ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan cerpennya, semuanya rata-rata bagus-bagus ya. Bagus. Sehingga Ibu pun membacanya terbawa, apalagi yang horor Bu, sampai ke bawah-bawah ya. Ke bawah mimpi. Iya. Ya diantaranya aspek penilaian dalam Cipta Cerpen ada genre, terus diksi, alur, amanat, dan originalitas tentunya ya. Mungkin di sini yang pertama yang akan Ibu tambahkan ya, nanti sama Bu Pur juga akan ditambahkan. Mungkin kalau secara keseluruhan teman-teman sudah bagus dalam membuat cerpennya ya, hanya tinggal yang paling ini mungkin di penulisan ya, di diksinya banyak yang masih belum sesuai, contohnya di penyimpanan tempat, misalnya kota Bogor, di Bogor gitu, seharusnya kan itu dipisah kebanyakan, tapi itu selalu saja disatukan, selalu kebalik, misalnya kayak kalau kata kerja ya Bu ya, gitu harusnya disatukan tapi malah dipisah seperti itu. Mungkin itu ada tambahan, silakan dari Bu Pur. Oke, untuk genre saya ke bawah nih karena kebetulan Ibu mengajar bahasa Inggris, jadi genre kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalau dalam bahasa Inggris itu kita menyebutnya genre ya, genre atau jenis. Kita untuk cerpen kita tidak menggunakan tema bebas, dan kita menggunakan jenis. Jadi jenisnya itu ada misteri, ada komedi, ada horor, dan rata-rata ada fiksi ilmiah juga ya Bu, ada fiksi ilmiah, dan rata-rata cerpen yang masuk itu horor. Makanya Bu Afia sampai ke bawah-bawah mimpi katanya. Kemudian juga ada fiksi ilmiah, ada juga yang komedi kebetulan. Kemudian dari cerpen yang masuk itu sudah bagus banget, terutama yang kelas 9 ya. Itu sampai kita bingung menentukannya karena bagus-bagus. Itu ya membuktikan jam terbang ya. Karena ya kelas 9 itu sudah 2 kali mengikuti lomba kegiatan untuk lomba bulan bahasa, dan untuk Cipta Cerpen kebetulan waktu kelas 7-nya, kelas 7 kelas 8 itu sudah mulai aktif literasi, dan biasanya kita suka mengadakan kayak semacam pelatihan Mbak Pi. Jadi pelatihan waktu mereka kelas 7, cuma yang 7 kelas 8 sekarang tidak sempat karena terbentur dengan masalah waktu dan Covid ini. Jadi tidak ada pertemuan, jadi akhirnya kita stuck, kita tidak melakukannya lagi gitu ya. Dan insya Allah nanti ke depannya mudah-mudahan kondisinya membaik dan kita bisa membuat pelatihan lagi untuk kelas 7 dan kelas 8. Walaupun demikian untuk kelas 7 dan 8 itu sudah bagus-bagus cerpennya. Dan setiap cerpen yang masuk itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi walaupun nanti misalnya ada yang tidak terpilih sebagai cerpen yang terbaik, bukan berarti cerpennya itu jelek ya. Cerpennya bagus, hanya mungkin cerpen yang kita pilih yang nilainya lebih bagus itu mungkin ada kelebihannya yang tidak ada di cerpen yang kamu buat, gitu maksudnya. Dan terutama kita di sini dari diksi tadi sudah dibahas sama Bu Afi, kemudian dari genre juga dari genrenya itu ada memang sudah banyak yang sesuai dengan ceritanya, tapi ada juga beberapa yang jenis yang dia pilih, yang dia tulis itu apa, tapi isinya tentang apa gitu, masih belum sesuai. Tapi ya itu tidak apa-apa, namanya juga masih belajar ya. Kemudian juga untuk alurnya, kayaknya ada beberapa cerpen yang alurnya itu ya kemana-mana, terus yang konfliknya terutama ya, masalahnya itu bertumpuk banyak gitu, tidak fokus. Kemudian juga ada juga yang nggak sabar, yang tidak sabar. Jadi
tahu-tahu dari masalahnya belum selesai, tahu-tahu sudah langsung ending gitu. Jadi pengen buru-buru selesai cerpennya. Kemudian untuk amanat juga ada juga cerpen yang bukan tidak ada amanatnya, mungkin amanat itu kurang terlihat ya, kurang terlihat amanat atau contoh yang bisa diambil. Jadi dalam cerpen itu bukan hanya kita bercerita saja, bukan hanya kita menceritakan apa yang ada dalam imajinasi kita, tetapi juga harus ada amanatnya, harus ada contoh yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Kemudian yang terakhir originalitas. Tetap kita mengutamakan originalitas ya di semua jenis lomba kita mengutamakan originalitas. Jadi walaupun temanya bagus, diksinya bagus, alurnya bagus, amanatnya juga bagus ada. Kemudian kalau originalitasnya tidak terpenuhi, tidak ada, jadi itu mungkin bisa menjatuhkan nilai kamu. Jadi hasilnya itu harus hasil karya sendiri, benar-benar hasil karya sendiri, hasil pemikiran sendiri. Kamu baca, boleh. Baca cerpen orang lain silahkan. Mau dari buku, mau dari Google, mau dari webtoon, atau dari apapun silahkan. Tapi itu digunakan hanya sebagai referensi, sebagai acuan. Bukan untuk diambil ide ceritanya. Ide ceritanya tetap harus dari karya sendiri, dari ide kamu sendiri gitu. Ya. Jadi Ibu sih berharap nanti ke depannya kita kebetulan ini untuk cipta cerpen itu paling banyak pesertanya. Ya, dari lomba-lomba yang lain cipta cerpen itu paling banyak. Dari sekian banyak lomba siswa itu ada 22 siswa yang mengikuti, yang mengirimkan cerpennya. Ya, ada yang mengirimkan secara online, ada juga yang mengirimkan secara manual di tangan gitu, yang kebetulan mungkin di tempatnya itu tidak bisa online, tidak tidak terkoneksi internetnya ya Bu Afi ya. Ya tidak apa-apa, kita memfasilitasi dan kita sih fleksibel aja ya. Jadi yang penting kamu mau berkarya, kamu mau mengirimkan saja, Ibu sudah bangga, sudah senang sekali. Selanjutnya, Ibu berharap ya dari lomba ini bisa membuat kalian termotivasi lagi untuk membuat cerpen. Karena setelah adanya pandemi ini, kiriman-kiriman cerpen ke Ibu itu mulai berkurang, Bu Afi. Biasanya kan seminggu itu Ibu bisa dapat 2 atau 3 cerpen, tapi setelah pandemi selama 3 bulan paling ada yang ngirim 1 gitu. Itu masih ada sih yang ngirim, tapi kurang jauh dibanding dulu. Ibu berharap nanti bagi yang tidak terpilih sebagai pemenang, ya, jangan berkecil hati, tetap menulis, jangan berhenti berkarya, cari kekurangan dari cerpen kamu apa, kelebihan dari cerpen teman kamu yang jadi pemenang itu apa, itu. Jangan berhenti menulis, jangan menjadikan kamu malas dah kamari kita menang, jangan seperti itu ya. Yang jelas Ibu berharap kamu lengkapi. Oh, di cerpen itu ada ininya. Oh, di saya nggak ada ya, atau mungkin masalahnya punya saya begini, punya dia begitu. Nah, kamu cari kekurangannya apa, kemudian setelah itu kamu lengkapi, kamu bikin cerpen lagi, kamu tambah apa yang menjadi kekurangan kamu, itu kamu lengkapi, dan itu akan membuat lebih lengkap, lebih lebih istimewa lah nanti kamunya. Jadi untuk menulis itu memang perlu jam terbang yang perlu pembiasaan. Perlu dilatih. Ya, perlu dilatih, perlu pembiasaan. Kalau kita sudah terbiasa menulis nih, Bu Afi sudah punya buku kebetulan. Kalau Ibu sendiri belum ya. Jadi kita sudah punya buku cerpen ya Bu Afi ya. Nah, biasanya kalau kita sudah terlatih menulis, kita mau bikin cerita, ada ide, kata-kata itu akan mengalir dengan sendirinya. Kita tinggal menuliskan gitu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, nanti tinggal diedit gitu. Jadi yang penting dibiasakan ya. Oke, silakan Bu Afi, ada yang tambahkan? Udah cukup. Kita langsung aja kali ya Bu. Oke, kita langsung aja. Kayaknya teman-teman udah nggak sabar sepertinya ya Bu ya. Untuk pengumuman juara terbaiknya untuk kelas 7 dulu ya Bu ya. Boleh, silakan. Untuk yang terbaik, cerpen terbaik untuk kelas 7 tadi ya, seperti Ibu Pur bilang, cerpennya semuanya baik, semuanya bagus. Jadi untuk yang tidak jadi juara,
jangan patah semangat, terus berkarya, terus menulis, tingkatkan terus daya imajinasi kita ya, karena itu merupakan hal yang istimewa dalam diri kita. Dan yang belum terus belajar ya, yang belum ada ini untuk buat cerpen, terus belajar supaya kita menjadi penulis yang handal ya. Siap. Untuk kelas 7, yang terbaik, cerpen terbaiknya diraih oleh Ananda Atika Sari dari kelas 71. Selamat ya. Selamat untuk Atika Sari. Oke, kemudian untuk kelas 8-nya saya belum. Oke, untuk kelas 8-nya ini kebetulan yang dapat ini kayaknya anak saya ini. Anak gugur ya. Tapi saya. ini semua penilaiannya objektif ya. Walaupun ini sebenarnya hanya kebetulan saja memang ada yang misalnya di nilainya juga terpautnya sedikit sih, kecil nilainya juga terpaut hanya 5 poin. 5 poin ya, 5 poin dengan yang di di urutan keduanya untuk kelas 8 ini. Dan Ibu harap ini bisa ditingkatkan lagi ya untuk Minah Dewi Ratnasari. Selamat ya Minah, ini perjuangannya ini Minah benar-benar ini untuk bikin cerpennya ini benar-benar perjuangannya. Makanya alhamdulillah yang kemarin itu ya Bu ya, bocoran. Jangan diceritain. Oh, jangan diceritain. Selamat Minah ya. Kemudian yang untuk kelas 9. Untuk kelas 9 mungkin ada yang bisa menebak ini. Untuk yang kelas 9 ini memang anaknya juga di kelas 8, di kelas 7-nya juga memang sudah mulai aktif. Dia sudah aktif ya. Aktif, dia membuat cerpen itu rajin. Dalam kelas 8 aja bisa dapat 5 cerpen kali ya. Bisa ya. Mengirimkan cerpen ke saya rajin anaknya. Yaitu kelas berapa, Bu? Kelas 9 berapa? 92 ya? 92 atas nama Siti Amelia. Oke, selamat ya Amel. Selamat. Ini jadi merinding. Ya, ini semuanya anak-anak ibu lah, bukan hanya Minah aja. Semua yang anak-anak ibu, selamat ibu ucapkan untuk semuanya. Dan kepada yang belum menang, kepada yang kebetulan belum dapat, mudah-mudahan tahun depan bisa ya semua jadi juara di hati kita ya. Ya, betul. Dan yang kelas 9 karena tahun depan bukan mungkin tidak akan bisa ikut lagi karena sudah lulus ya. Ya, anggap ini sebagai kenang-kenangan buat kita. Ya, nanti bisa ikut di ajang-ajang yang lain. Ya, betul. Mungkin nanti di SMA-nya nanti akan ada atau mungkin di umum, silahkan kamu ikuti. Dan Ibu berharap ya seperti tadi Ibu bilang, bagi yang belum menang, kamu cari tahu ya. Kamu cari tahu kelebihan dan kekurangan dari cerpen kamu apa. Yang tidak ada di cerpen kamu dan ada di cerpen yang pemenangnya itu apa. Nanti baru kamu lengkapi, kamu buat lagi. Jangan pernah bosan untuk berkarya, untuk menulis, jangan pernah bosan ya. Jangan jenuh, jenuh boleh ya, namanya manusia ya, manusiawi, tapi jangan sampai terbawa terus gitu, malas, jangan seperti itu ya. Ibu berharap tingkat kejenuhannya itu jangan lama-lama ya, sebentar saja, kemudian semangat lagi ya. Jangan sampai pandemi ini jadi malas-malasan. Ya, jadi ajang malas-malasan. Kita harus tetap semangat. Tapi di ajang pandemi ini harusnya jadi ini kayak saya juga buku ceritanya udah ada 3. Nah, keren. Sip. Jadi itu ketika kita di rumah banyak waktu luang bikin cerpen silahkan. Kalau Ibu sendiri saya baru punya 3,5 deh. Ibu baru 3,5, yang 1 baru separuh lah. Belum disimpan dulu, nanti baru disimpan dulu kalau udah banyak ya. Paling masuk ke guru siaran. ya belum, tapi Ibu belum sampai membukukan. Kalau Bu Afia sudah, alhamdulillah ya. Ibu sih berharap di kita pun kemarin sempat ada yang dibukukan. Ibu berharap nanti cerpen-cerpen ini kita kumpulkan. Cerpen-cerpen yang sudah kamu buat, yang sudah masuk ya. Mau yang menang, mau yang tidak, nanti akan kita buat buku insya Allah ya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan rezekinya ada. Amin, amin. Termasuk nanti ada juga bisa kumpulan puisi, kumpulan cerpen, yang tadi yang lomba-lomba tadi pun nanti insya Allah ya.
Oke, Ibu kira cukup sekian dari kita. Kayaknya kita udah kelamaan. Kayaknya kita lama deh iya, ngobrolnya. Oke, terima kasih ya anak-anakku atas perhatiannya. Oke, selamat kepada para pemenang. Dan sekali lagi, bagi yang belum menang, jangan berhenti berkarya. Tetap semangat berliterasi walaupun dalam pandemi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Terima kasih kepada Ibu Purwati SPD dan Ibu Siti Afiah Nasir SPD yang telah mengumumkan juara terbaik Lomba Cipta Cerpen. Tidak kerasa, rangkaian susunan acara pengumuman pemenang Lomba Bulan Bahasa telah selesai kita laksanakan. Ibu ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan juga untuk yang belum menang, Ibu harapkan kalian tidak patah semangat ya. Kalian harus tetap berkarya dan terus berkarya. Sebelum masuk ke acara penutup, akan ada sepatah dua patah kata lagi dari Ketua Panitia Ibu Purwati SPD. Ya, katanya dipatah-patahin. Iya, dipatah-patahkan saja. Oke, terima kasih Ibu Indah. Mohon maaf tadi ada yang terlewat ya. Jadi yang pertama mungkin Ibu akan mengucapkan tadi udah berkali-kali Ibu ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Selanjutnya untuk hadiahnya kepada seluruh pemenang nanti diharapkan hadir pada hari Selasa jam 10. Okay. Pada hari Selasa besok ya, hadir di sekolah pada jam 10. Ya. Ibu ingatkan sekali lagi untuk para pemenang yang tadi sudah disebutkan namanya, Ibu tunggu, Ibu dan seluruh panitia menunggu kalian di sini untuk mengambil hadiah pada jam 10. Selanjutnya juga, selain itu Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, seluruh panitia dan Dewan Juri yang sudah membantu terselenggaranya acara ini dengan lancar. Juga kepada Neng Indah nih, ya, yang sudah membantu banyak sekali semua jajaran deh, termasuk Ibu Kepala Sekolah juga, termasuk TU-TU yang semua warga sekolah yang tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu, juga kepada semua anak-anakku ya yang sudah mau berpartisipasi, yang sudah mau meluangkan waktunya membuat karya dengan segala serba-serbinya. Banyak sekali cerita yang mungkin membuat Ibu kadang bikin Ibu jadi tertawa sendiri, tapi akhirnya walaupun ada hambatan-hambatan ya, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya sukses, alhamdulillah, walaupun mungkin tidak semeriah biasanya ya. Ya, kita segini pun sudah alhamdulillah, Ibu sudah senang, Ibu sudah bangga. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke penutup. Mau dikumpulin dulu orang-orangnya. Udah boleh. Tapi mau enggak? Langsung penutup aja ya. Ya, terima kasih untuk Bu Purwati SPD. Sekali lagi Ibu ingatkan ya, jadi untuk yang menang, kalian diharapkan datang pada hari Selasa. Bentar ya, Ibu lihat tanggalnya. Ibu ulangi sekali lagi. Jadi untuk yang menang, yang dikategorikan sebagai juara terbaik dari ke-6 lomba, ada lomba kaligrafi, lomba poster, lomba puisi, lomba pantun, lomba vlog, dan lomba cipta cerpen yang tadi telah disebutkan sebagai kategori juara terbaik.
diharapkan kalian datang pada hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020 datang ke SMP Negeri 1 Tanjung Sari pukul 10. Jangan lupa kalian wajib memakai masker. Ya, Ibu ulangi ya. Ibu ulangi sekali lagi. Yang dikategorikan sebagai juara terbaik diharapkan kalian datang pada tanggal 17 November tahun 2020 pukul 10 ke gedung SMP Negeri 1 Tanjung Sari. Jangan lupa memakai masker. Nah, untuk juara terbaiknya, Ibu ulangi. Yang pertama ada lomba cipta puisi. Juara terbaik kelas 7 atas nama Siti Nuryanti Silvia diraih oleh kelas 74. Yang kedua ada Opi Kinanti. Opi Kinanti ini perwakilan kelas 8, tepatnya di kelas 81. Dan juara terbaik kelas 9, Nuriyah Tawangwulan, kelas 93. Ibu ulangi ya, lomba cipta puisi juara terbaik kelas 7 diraih oleh Siti Nuryanti Silvia, kelas 74. Juara terbaik kelas 8, Opi Kinanti, kelas 81. Juara terbaik kelas 9, Nuriyah Tawangwulan, kelas 93. Kemudian lomba cipta pantun, juara terbaik kelas 7 diraih oleh Anita Puspitasari, kelas 75. Juara terbaik kelas 8, Joseph Ramlan Septiansyah, kelas 81. Juara terbaik kelas 9, Bidah, kelas 94. Lomba cipta cerpen, juara terbaik kelas 7, diraih oleh Atika Sari, kelas 71. Juara terbaik kelas 8, Minah Dewi Ratnasari, kelas 83. Juara terbaik kelas 9, Siti Amelia, kelas 92. Selanjutnya, lomba poster. Juara terbaik kelas 7 diraih oleh Siti Aisyah, kelas 71. Juara terbaik kelas 8, Salsabila Dinda Putri, kelas 84. Juara terbaik kelas 9, Dea Febrianti, kelas 92. Lomba kaligrafi, juara terbaik kelas 7, Dadah Nur Safitri, kelas 75. Juara terbaik kelas 8, Agus Suryadi, kelas 85. Juara terbaik kelas 9, Herawati Cistia Praba, kelas 91. Yang terakhir ada lomba flag. Juara 1 diraih oleh kelompok Dimas. Dimas kelas 91. Juara 2 diraih oleh Kiki Lestari beserta kawan-kawannya. Dan juara 3 diraih oleh Muhammad Chandra Saputra dan juga kawan-kawannya. Demikian daftar nama juara dan juga juara terbaik dari 6 lomba yang diadakan pada tahun 2020 ini. Sekali lagi Ibu ulangi, nama-nama tersebut diharapkan datang pada tanggal 17 November 2020 di SMP 1 Tanjung Sari pukul 10. Jangan lupa memakai masker. Demikian acara pengumuman pemenang lomba bulan bahasa telah kita laksanakan. Sebelum ditutup akan ada kumpulan ya. Akan ada penampilan dari para panitia lomba kegiatan bulan bahasa dan juga juri lomba kegiatan bulan bahasa. Saya persilahkan untuk
panitia lomba bulan bahasa dan juga juri lomba bulan bahasa. Mari kita berkumpul bersama, kita memberikan motivasi kepada para peserta lomba. Yang duduk sih Ibu. Saya di sini aja. Ibu sini. Ibu duduk. Foto bersama. Motivasi aja Ibu. Ini Mas. Literasi. Oke. Ayo, Pak Afan gimana Pak Afan? Literasi ya. Bersama-sama. Ya. 1, 2. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam literasi. Salam literasi. Pancakarsa. Oke. Dadah. Selamat siang kemenangannya. Assalamualaikum. Sekian. Jangan lupa hari Selasa ditunggu untuk ambil hadiah. Nah, Sekian dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.